pantai sambil makan durian. Gak lupa mampir ke gua. Halo Sobat Riset yang keren, selamat datang di podcast IPB SSRS Volume 2. Kali ini bersama aku Aeni dari Direktorat Media Informasi dan Komunikasi Eksternal. Nah, kalau di podcast sebelumnya kita bahas bersama teman dari internal, kali ini podcast Volume 2 bersama teman-teman dari Direktorat Riset Ilmiah Strategis. Kira-kira kita bakal bahas tentang apa ya? Wah, daripada penasaran, langsung aja kita panggil narasumber kita kali ini, yaitu ada Diaur Rahman. Halo Dia. Diaur Rahman. Halo teman-teman. Wah, ini udah semangat banget nih. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Kalau Kak Aini sendiri gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat banget nih. Semangat banget nih mau ngobrol-ngobrol sama Diaur Rahman. BTW aku panggilnya Dia Rahman atau sayang nih? Dia aja Kak. Apa nih? Dia aja Kak. Oke, dia aja ya, dia aja. Oke. Dia kira-kira sekarang lagi sibuk apa aja nih dia? Oke, jadi sekarang kan liburan ya. Aku sibuk ada organisasi dan kepanitiaan aja sih Kak. Keren banget ya, aktif banget nih ikut organisasi dan juga kepanitiaan. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi nih dia, teman-teman pasti pada kepo banget nih, siapa sih Diaur Rahman? Dia langsung aja untuk dia bisa kenalan dulu nih ke teman-teman riset. Oke, halo teman-teman semua, aku Muhammad Diaur Rahman dari Biologi Angkatan 57, IPB SSRS dari Direktorat Riset Ilmiah Strategis. Keren banget ya. Walaupun masih belum di tingkat akhir tapi udah semangat banget nih ikut riset. Aku jadi insecure nih. Aduh, gila sih kalau balik lagi ya. Kayaknya dulu aku kalau seumuran dia tuh belum tertarik ke dunia riset gitu, tapi dia keren banget udah interest ke riset. Ini salah satu hal yang patut diapresiasi banget nih. Dan ngomong-ngomong nih ya, kalau bicara tentang IPB SSRS, kira-kira nih kegiatan dia di IPB SSRS nih apa aja nih dia? Oke Kak, tadi ya seperti yang aku bilang, aku kan tergabung di Direktorat Riset Ilmiah Strategis ya. Nah, di direktorat ini kebetulan aku bertanggung jawab dalam kegiatan kajian riset ilmiah dan baru aja kemarin di tanggal 7 Juli terlaksana gitu. Dan kemarin itu yang terlaksana kajian riset mengenai forest landscape gitu Kak. Nah, selain di kajian riset ilmiah juga, aku juga tergabung ke divisi riset wildlife conservation. Nah, di sini aku sama teman-teman yang tertarik di dunia wildlife conservation ini sudah melakukan progres gitu mengenai pembuatan kajian ilmiah kajian ilmiah gitu Kak, terkait fauna-fauna yang ada di Australia gitu. Dan juga selain itu aku juga ikut salah satunya ada salah satu proker juga dari kajian ilmiah strategis, riset ilmiah strategis, yaitu namanya proker riset organisasi atau RO. Nah, di RO ini aku sendiri tergabung di riset organisasi Taman Nasional, dan kemarin juga baru aja progres mengenai kajian ilmiah juga mengenai Taman Nasional yang ada di Indonesia, tepatnya khusus untuk di Aceh begitu Pak. Wah, keren banget ya, udah sibuk banget nih. Tadi udah ngerjain webinar, udah ada riset di Taman Nasional juga ya. Wah, keren banget sih. Tapi ngomong-ngomong nih, kenapa sih kok kamu bisa tertarik di dunia riset ya? Apalagi tadi concernnya di fauna gitu. Nah, iya benar banget Kak. Jadi sebetulnya kembali ke awal itu aku mulai tertarik itu waktu kecil banget sih Kak. Aku pertama tuh tertarik waktu SD. Jadi di SD ini kebetulan dulu aku sempat tinggal di daerah desa yang itu tuh benar-benar alamnya masih bagus banget. Dan dari situ aku kayak mulai tertarik gitu Kak untuk mempelajari binatang dan hewan-hewan dan juga tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar situ. Dan dari situ pun aku mulai tertarik nih Kak buat baca-baca buku dan juga pelajarin tentang hewan dan juga tumbuhan-tumbuhan. Dan juga dari situ pun aku tertarik kayak membaca artikel, juga video-video yang berkaitan sama riset fauna dan flora gitu Kak. Termasuk juga National Geographic itu aku suka banget. Nah, dari situ akhirnya aku memutuskan gitu Kak untuk mempelajari ke riset terutama di fauna gitu Kak. Wah, keren banget ya, ternyata dari kecil udah suka riset ya. Ngomong-ngomong nih, kalau di fauna sendiri ya, apalagi tadi kamu udah mention terkait
riset fauna dan juga taman nasional. Kira-kira yang kamu teliti atau yang kamu pelajari lebih dalam tuh kira-kira apa aja ya, terutama untuk divisi riset kamu? Nah, untuk yang tadi ya sudah aku bilang, udah sampaikan untuk riset divisi riset wildlife conservation sendiri membahas soal marsupial, fauna-fauna marsupial yang ada di Australia. Terutama ini kita membahas mengenai dampak fisiologis dari kebakaran hutan yang pernah terjadi di Australia begitu Kak. Jadi nanti mungkin teman-teman kalau penasaran bolehlah kita melihat nanti hasil dari kajian riset divisi kami mengenai apa sih dampak fisiologi para hewan marsupial terhadap kebakaran yang pernah terjadi di Australia, seperti itu Kak. Wih, aku yang denger tuh ngerasa kayak ya ampun ini keren banget gitu ya, sampai neliti fauna yang ada di Australia. Ini keren banget sih. Dan tadi kamu sempat mention ya kalau misalkan nanti bakal teman-teman bisa ngelihat hasil riset kamu, dan kira-kira nih nantinya akan dipublish atau ada rencana publishnya itu di mana ya dia? Oh iya, pastinya bakal dipublish dong Kak, karena IPBSSR sendiri punya website yang nantinya akan teman-teman tuh bisa mengakses publish hasil kajian teman-teman dari seluruh divisi riset yang ada di IPBSSRS, dan juga hasil kajian risetnya ini akan dibuat sebuah webinar gitu Kak. Jadi teman-teman yang tertarik sama hasil kajian dari divisi riset yang ada di IPBSSRS bisa ikutan webinar kajian risetnya dan juga ikut berdiskusi di webinar tersebut begitu Kak. Gila sih, keren banget. Nah, tadi kan kamu udah mention di website ya. Jadi nih teman-teman ya, FYI, PBSSRS nih gak cuma punya Instagram doang nih, tapi kita punya akun-akun sosial media yang bisa teman-teman kepoin. Tadi salah satunya ada website. Jadi buat teman-teman yang kepo terkait kajian hasil riset anak-anak IPBSSRS, terus kita juga punya LinkedIn, Twitter, Facebook. Wah, yang pastinya nih info-infonya bakal terus kita upload. Jadi biar gak ketinggalan nih, follow terus sosial media IPBSSRS. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang riset ya, nah kalau di IPBSSRS sendiri itu kan ada banyak ya dia, nggak cuma yang terkait dengan fauna doang gitu. Nah, dia bisa mention gak nih kira-kira ada divisi riset apa aja sih yang keren-keren, karena siapa tahu nih teman-teman yang nonton jadi tertarik gitu dan mau join di IPBSSRS. Nah, benar banget Kak. Jadi di IPBSSRS ini selain tadi divisi wildlife conservation juga banyak banget divisi-divisi kajian riset lainnya. Kayak yang kemarin baru aja melaksanakan webinar kajian riset itu ada divisi forest landscape. Dan kemarin itu mereka kebetulan membahas soal perdagangan karbon yang terjadi di Indonesia, dan aku sendiri ngelihatnya tuh menarik dan wah keren banget ya, nambah pengetahuan gitu mengenai perdagangan karbon di Indonesia. Selain itu juga ada soal lingkungan atau environmental, dan juga ada soal permasalahan sosial, juga ada divisi riset yang membahas permasalahan sosial gitu Kak. Wah, keren banget. Jadi ada banyak banget ya minat divisi riset yang ada di PBSSRS. Ini aku termasuk salah satu masuk ke divisi riset sosial ekonomi nih. Nah, ngomong-ngomong tentang IPBSSRS ya, kira-kira kalau dari kamu sendiri nih yang paling berkesan nih selama kamu join di IPBSSRS itu apa aja ya? Menurut kamu kayak mungkin dari segi environment-nya atau mungkin dari teman-temannya, kira-kira apa aja sih yang paling berkesan? Yang pertama tentunya mengenai pengalamannya Kak, karena kemarin kan sempat diadakan open recruitment, dan di antaranya juga ada semacam pelatihan-pelatihan. Nah, dari situ aku benar-benar nambah wawasan banget sih Kak soal kajian dan kajian riset itu sendiri, karena aku sendiri baru banget di dunia kajian riset ini, dan setelah mengikuti pelatihan dari Open Recruitment IPBSSRS itu aku ngerasa wah keren banget IPBSSRS, aku bisa nambah banyak banget pengalaman dan pengetahuan di situ. Oh, mantep banget ya, jadi nambah-nambah knowledge dan juga insight ya, apalagi nih pasti berguna banget lah ya buat teman-teman yang ada di IPB, terutama untuk mahasiswa tingkat akhir juga gitu. Nah, kalau tadi kan kita udah ngomong-ngomong tentang divisi risetnya, divisi riset kamu. Nah, kita mau tahu lebih jelas lagi nih, kira-kira di Direktorat Riset Ilmiah Strategis itu selain tadi yang kamu mention ada webinar, riset organisasi, kira-kira ada kegiatan apa lagi nih dia?
Oke, jadi tadi ya selain ada webinar kajian riset, juga tadi yang udah aku sampaikan ada riset organisasi dan riset kolaborasi organisasi. Jadi riset organisasi ini pastinya nanti teman-teman IPB SSRS punya kesempatan masing-masing untuk melakukan kajian riset sesuai minat masing-masing, dan riset kolaborasi organisasi ini nantinya IPB SSRS akan berkolaborasi dengan berbagai NGO yang akan membantu dalam pelaksanaan kajian riset IPB SSRS. Selain itu juga nantinya akan ada semacam webinar yang lumayan besar gitu, webinar mengenai riset. Aku sebenarnya agak lupa, tapi ini termasuk program kerja yang besar juga dari IPB SSRS, khususnya dari direktorat saya. Dan ini rencananya bakal dilaksanakan di akhir bulan Desember gitu, Kak. Selain tadi proker-proker yang aku udah sampaikan, juga di IPB SSRS ini ada praktik lapang tiap divisi riset. Seru banget gak sih? Karena tiap-tiap divisi riset tadi yang udah aku sampaikan, contoh-contohnya kayak wildlife conservation, itu diberi kesempatan untuk praktik lapang nih, Kak. Jadi nanti turun langsung di lapangan. Kalau aku sendiri kemarin diinfokan akan turun lapang di sekitar IPB dan mengamati fauna-fauna yang ada di sana, begitu, Kak. Wah, keren banget sih. Berarti emang benar-benar turun lapang langsung ya. Jadi kita langsung mengamati nih observasi. Jadi benar-benar keren banget dan pasti seru banget ya kegiatan di IPB SSRS ini, terutama di Direktorat Riset Ilmiah Strategis. Dan pastinya ini juga nggak cuma dirasain oleh Direktorat Riset Ilmiah Strategis doang, tapi untuk teman-teman yang ada di IPB SSRS. Karena tadi kita punya kesempatan untuk bisa publish kajian kita, dan itu bisa kita lakukan juga nih terkait praktik lapang. Nah, ngomong-ngomong tentang publish ya, nih FYI teman-teman riset. Jadi kalau di PBS SRS ini ada banyak banget nih teman-teman yang udah publish jurnal bahkan di Scopus ya. Ini keren banget. Jadi benar-benar environment-nya mendukung banget ya untuk bisa grow up di dunia riset. Nah, kalau dari dia sendiri nih, kira-kira harapannya ke depannya apa aja sih harapan dia ketika di IPB SSRS, dan tentunya harapan dia untuk sobat-sobat riset di dunia riset kira-kira apa aja nih? Mungkin bisa nih langsung dikasih ke teman-teman riset. Oke, harapan aku sendiri untuk di IPB SSRS ini, harapannya aku bisa makin berkembang lagi, terutama mengenai kajian riset. Karena aku sendiri termasuk baru gitu untuk di riset ini sendiri, dan harapannya ya kita kan akan mulai offline ya. Aku harap bisa banyak kegiatan offline yang menarik lagi sih untuk kegiatan kita. Dan juga pesan aku untuk teman-teman riset, sobat riset lainnya, teman-teman bisa mengekspor banyak kegiatan di IPB SSRS ini, dan juga teman-teman, terutama teman-teman yang tertarik sama riset, bisa nih untuk pantengin terus Instagram dan juga media sosial IPB SSRS lainnya, karena banyak banget ilmu-ilmu yang bisa teman-teman dapetin, terutama soal riset nih. Dan juga bagi teman-teman yang tertarik untuk di bidang riset, jangan malu-malu dan jangan ragu untuk terjun langsung ke dunia riset, karena pasti teman-teman yang tertarik di dunia riset ini pasti sangat sangat suka gitu dengan sekali untuk masuk ke dunia riset ini gitu. Wow, keren banget nih. Jadi tadi dia udah ngomong ya dari awal sampai akhir gimana dia tertarik di dunia riset, dan bahkan sampai dia bisa berkembang juga ya, bisa istilahnya mewujudkanlah mimpi-mimpi dia ini untuk bisa mengkaji terkait fauna. Apalagi dia sekarang lagi ongoing untuk riset terkait fauna di Australia dan juga terkait Taman Nasional. Nah, buat teman-teman nih yang lagi nonton, langsung aja nih yang tertarik ya, terutama di dunia riset, apalagi mahasiswa baru di IPB, bisa banget kepoin di PB SSRS di sosial media kami, karena akan ada banyak keseruan dan juga kajian-kajian riset, dan tentunya event-event terkait riset yang bisa bermanfaat untuk sobat riset yang ada di rumah. Wah, nggak nyangka nih kita udah ngomong panjang lebar, dan sekarang kita harus menutup podcast
kedua kita pada kali ini, tapi tenang aja karena nggak cuma berhenti di volume 2, karena akan ada volume-volume berikutnya yang pastinya dengan narasumber yang kece-kece, yang pastinya akan menambah insight dan juga wawasan terkait dunia riset. Oke Dia, makasih banyak udah join di podcast Medcom IPB SSRS. Semoga kedepannya dia dan juga sahabat-sahabat riset semakin semangat untuk berkontribusi melalui kajian-kajian riset yang tentunya bermanfaat. Well, terima kasih teman-teman yang sudah ikutin podcast IPB SSRS. Aku Aini dari Direktorat Media Komunikasi dan Informasi Eksternal. Pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast volume berikutnya. Bye!